Selamat pagi teman-teman. Jadi di sini aku mau membuat tutorial tentang computer vision menggunakan JavaScript. Jadi di sini kita akan belajar tentang machine learning atau AI. Jadi di webcam ini kita bisa mendeteksi jari telunjuk dan ibu jari kita. Lalu saat mereka bertemu, kedua titik ini akan membuat tulisan atau bolpen kita akan aktif. Jadi kita bisa menggambar real time di video atau webcam kita. Jadi demonya kurang lebih kita akan buat seperti ini. Kita menggunakan P5.js dan machine learning atau ML5.js ya, library-nya. Dan kita menggunakan pakai vanilla JavaScript, bukan TypeScript atau yang lain. Codingan ini cukup sederhana, jadi teman-teman yang beginner sangat welcome dan boleh banget untuk ikutan. Oke, kita langsung aja ke codingannya. Jadi kita akan membuat computer vision dari scratch ya teman-teman. Jadi aku ini udah ada folder tutor ya, tapi aku pengen pakai P5.js. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu P5.js bisa ke websitenya langsung ya, dan di sini setupnya seperti ini, sederhana nih. Teman-teman bisa langsung kunjungi di websitenya, dan ini cukup mudah ya untuk installation atau ya getting startednya cukup mudah. Kenapa saya pakai P5.js? Karena dia adalah library JavaScript yang dikhususkan untuk seperti pemula gitu ya teman-teman. Jadi banyak method atau function yang sangat membantu sekali untuk beginner gitu ya. Dan yang kedua kita butuh library ML5.js. Jadi ML5.js ini adalah library juga teman-teman kalau bisa pengen getting started, atau teman-teman bisa baca-baca sendiri ya teman-teman. Jadi di sini gampangnya gini aja, get started. Ini setupnya juga dia menganjurkan pakai P5 ya, dan ini contohnya di web editor, tapi aku lebih prefer sekali lagi di VS Code ya. Oke, jadi ini kita udah ada settingan kayak gini ya. Karena kita ingin pakai hand pose, jadi kita klik di sini aja hand pose. Oke. Di sini cukup mudah ya teman-teman. Jika kalau teman-teman pengen belajar langsung kayak di documentationnya, jadi ini yang bedakan mungkin beginner dengan yang intermediate atau advance ya teman-teman. Orang-orang yang udah sering ngoding ini suka baca yang langsung dari dokumentasinya. Jadi ini bagus lah untuk teman-teman belajar juga, belajar atau membaca codingan atau dokumentasi. Jadi di sini hand pose that allows bla 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 bla. Nih 21, dia akan mendeteksi 21 titik dari tangan kita ya teman. Bisa 2D atau 3D. Kita akan pakai yang 2D aja ya, biar aku mau buat tetap sederhana gitu ya. Lebih simple gitu. Di sini following functionality-nya provide handedness. Jadi nanti outputnya atau resultnya kalau kalian console log nanti kita dapat key point ya. Lalu handedness, jadi dia bisa mendeteksi ini tangan kanan atau tangan kiri gitu ya. Lalu multiple hands, dan bukan hanya satu yang bisa terdeteksi di satu frame gitu ya atau kamera kalian, tapi juga dia bisa multiple times at the same time nih ya. Oke, quick start. Oke, step by stepnya teman-teman ya. Ini untuk setup ML5.js-nya cukup mudah. Teman-teman tinggal import library-nya, pakai CDN ya kayak gini ya, bukan kayak npm atau apa gitu, atau yarn atau apa. Ini kita copy aja. Oke, kita udah setting. Lalu langkah kedua, load module. Oke, kita masuk ke sketch.js file ya nanti, lalu membuat variabel untuk menyimpan hand pose kita, hand pose model yang akan terdeteksi nanti. Jadi kita copy aja ini, kita ke sketch, lalu di sini kita deklarasikan atau buat variabel seperti ini. Oke.
Lanjutnya now, preload. Oke, jadi tadi ada setup ya, function setup, dan yang kedua adalah preload function. Jadi bedanya adalah kalau preload function itu ensures atau memastikan ya model kita itu udah di load atau udah loaded gitu ya before the setup. Jadi workflow-nya adalah preload dulu, lalu setup, lalu draw. Jadi ini kita butuh preload dulu untuk menyimpan atau memanggil ya handpose library kita. Oke, gampang aja. Di sini tinggal di copy paste, sip. Di sini juga kayaknya bisa teman-teman nanti flip gini ya, tuh true. Tapi nanti aja aku jelasin kenapa aku harus pakai itu. Oke, jadi gini dulu, kita ikutin dulu dari ML5JS-nya. Lalu kita butuh nge-fetch webcam video kita. Jadi kita buat dulu video. Ini untuk menyimpan atau sebagai menampung gitu ya, menampung video kita. Lanjut, lalu kita perlu resize canvas. Nah ini dimensinya 640 480, oke. Tapi teman-teman bebas sih, kalau aku di sini ya, aku nyaman di 1280 sama 720. Oke. Lalu setelah selesai kita resize canvas, nah ini ya, ini common resolution atau resolusi yang umum. Jadi teman-teman bebas, ini bukan suatu yang strict ya, atau ya kalian boleh manipulasi sendiri, coba-coba ya 640 kayak apa. Tapi tempatku 1280 udah paling top. Lanjut, lalu kita fetch webcam video. Oke, resize it to fit canvas and hide it from the display. Oke, jadi kita harus meng-hide video kita. Oke, jadi di sini kita copy paste aja. Ini sekalian komennya untuk penjelasan. Oke, nih. Jadi gini, video create capture ini adalah P5JS, dari P5JS. Teman-teman kalau bisa cari di sini create capture. Nah ini penjelasannya udah cukup mudah dipahami ya. Ini ya, elemen ini capture video atau audio ya. Lalu dia returns a new media element object. Videos are shown by default. Oke. Jadi defaultnya dia sound ya, atau mendisplay gitu. Tapi dia juga bisa di hiding atau disembunyikan by calling capture.hide. Kita udah ya, and drawn to the canvas using image. Nah, nanti image-nya nanti di draw function, oke. Nah, kenapa video dan kapital semua? Karena di sini ya, video, karena kita pengen mengcapture video. Audio kita nggak penting ya, nggak perlu ya. Jadi video aja. Oke, jadi di sini video, oke. Ini video size-nya karena aku 1280, ini 1280 dan ini 720, oke. Nice. Ini background kita hapus nggak apa, biar nanti aman. Oke. Lalu di sini detect hand key points with the module. Oke. Before we use the hand pose model to detect hand key points, we need to define a variable. Oke. To start the detected hands. Oke, jadi di sini dia menampung hands atau tangan. Ini hands karena mungkin tadi dibilang dia bisa mendeteksi beberapa atau multiple hands. Tapi nanti aku pengen ya hanya bisa mendeteksi satu. Jadi nggak apa-apa, ini kita pakai ini aja. Nanti saat di draw sini kita buat agar hanya satu yang terdeteksi. Karena kita pengen gambar gitu ya. Tapi teman-teman kalau misal kayak kolaborasi gitu, ada 2 orang yang gambar atau 2 tangan yang gambar, teman-teman nanti bisa manipulasi sendiri ya. Tapi untuk aku sekarang, aku cuman butuh 1. Oke? Jadi lanjut aja dulu. To start detecting the key points of the hands, we need to call the detect start. Nah ini nih MVP-nya ini Ronaldo-nya nih atau Lionel Messi-nya nih. Ini method atau function yang akan mendeteksi. Jadi detect start itu butuh 2
dua argumen ya. Di sini video dan got hands. Got hands ini adalah callback function. Nanti aku jelasin. Di sini kita panggil dan copy paste aja. Ini video kita udah punya ya. Ini video dan got hands kita belum punya. Oke. Dan bagusnya adalah di sini udah dijelasin juga got hands function-nya. Ya, ini callback function ya. Jadi setelah atau saat hand post detect start ini dipanggil ya, dan saat hands tangan kita terdeteksi, nah outputnya itu result dan akan dimasukkan ke got hands function. Jadi resultnya ini dimasukkan ke got hands untuk diolah, oke? Dan di save di hands variable yang tadi kita buat tadi ya, dan kita masukkan juga di got hands. Jadi kita copy paste aja ini di sini ya. Setup. Bebas sih kalau ini mau kasih mana. Oke. Jadi hands nyimpan results. Oke. Nah, untuk mengetes teman-teman bisa ini dia before we draw the key points we need to draw the webcam video on the canvas. Oke. Jadi dimasukkan ke draw function. Jadi draw function ini kalau di JavaScript murni atau vanilla JavaScript ini seperti kayak request animation frame ya. Jadi dia ngelooping gitu ya. Looping tiap frame, oke? Jadi gampangnya pakai P5.js adalah kita nggak perlu kayak animation frame buat ya banyak hal yang harus kita setting. Tapi kalau pakai P5.js kita hanya butuh ambil atau panggil draw function ini, oke? Dan kita ini udah berhasil menyeting ya. Jadi kita pengen mengetes. Jadi aku pengen ngetes apakah tangan kita udah terdeteksi nih dengan ML5.js kita. Jadi kita buat dulu. Tapi aku nggak mau kayak console log tiap frame. Tapi aku pengen meng-console log tiap kita mengklik kamera kita. Jadi kita nggak dapet console log yang ya membingungkan gitu ya. Karena banyak sekali. Karena harus banyak kayak tiap frame gitu ya. Jadi kita ke P5.js, kita punya function di P5.js ini namanya mouse press. Nah, ini dia mouse press. Di sini kalau teman-teman baca di sini nih mouse press ini kayak add event listener, kayak mouse on mouse down ya. Jadi di sini cukup mudah ya, kita tinggal butuh mouse press seperti ini. Oke, kita copy paste aja di sini. Ini copy paste function mouse press gini ya. Dan kita pengen meng-console log kita punya hands ini ya. Jadi hands ini kan tadi menyimpan tangan atau tangannya udah terdeteksi gitu ya. Kita save lalu kita dan kita go live di sini. Oke, kameranya udah berhasil ya teman-teman. Jadi di sini kenapa aku pakai kayak gini? Karena aku ada tutorial kamera anti maling. Jadi aku taruh linknya di mana? Di atas pokoknya ya. Makanya aku pakai kayak gini. Teman-teman bisa cek untuk kamera AI anti maling tutorial. Jadi di sini aku kayak maling gitu, aku bisa dideteksi di tutorialku. Tapi kita lanjut dulu di sini. Kita console log ya teman-teman. Boom, dia di sini 0 ya length-nya atau array-nya 0. Tapi kalau aku kasih tangan gini, lalu kita klik, nah kita dapat nih. Tadi ada confidence ya. Ini di sini ada nggak ya tadi? Mana? Pokoknya gini. Resultnya ini confidence ini adalah seberapa yakin model kita mendeteksi apakah ini tangan atau bukan. Jadi di sini tadi kan aku nunjukin tadi ya, lalu aku klik. Nah, ini confidence-nya adalah 99% ya, atau 0,99. Lalu handedness-nya ini right, meskipun tadi aku kiri kalau nggak salah ya. Karena itu ngeflip, dia mirror gitu ya, jadi terbalik. Jadi kita nanti bisa perbaiki, kita fix dulu nanti codingan kita ya. Handedness-nya gini. Lalu di sini tadi ada index finger deep, key points,
dan lain sebagainya. Dan ini kan apa ya namanya, kayak bagian-bagian dari jari-jari kita. Oke, ini ya teman-teman, nanti kita hanya butuh beberapa sih, cuman kayak ibu jari dan jari telunjuk. Oke, biar bisa kita gambar gitu. Oke, lanjut ke codingan kita. Oke, jadi kita akan memperbaiki dulu ya, karena tadi mirroring atau terbalik. Kita pengen biar kalau mendeteksi tangan kanan itu ya handedness-nya tangan kanan ya, bukan tangan kiri. Jadi di sini kita flip, kita punya argumen seperti ini, flipped true. Oke. Dan bukan di sini aja, karena ini hanya kamera ya. Dan di ML5JS-nya juga kita perlu flip true juga. Ini enggak, oh ini bisa nih gini. Oke, ya, ini udah aman. Lalu function draw. Jadi kita pengen membuat ya kayak mendeteksi hanya jari telunjuk dan ibu jari. Jadi tadi index point finger itu adalah jari telunjuk, lalu thumb itu adalah ibu jari. Jadi kita cuman butuh dua ini. Jadi teman-teman bisa berkreasi ya teman-teman di sini. Tadi teman-teman udah lihat resultnya apa aja. Teman-teman bisa pakai mungkin jari kelingking atau apa, atau mungkin bisa membuat sign language atau bahasa isyarat. Lalu dia bisa di console log untuk tulisan atau apa. Teman-teman boleh berkreasi. Oke. Di draw kita buat codingan seperti ini. Jadi aku jelasin. If hands.length, jadi kalau di kamera kita mendeteksi hands ya, lalu kita pengen hands-nya bukan banyak tapi hanya satu atau indeks ke 0. Jadi kita ambil satu tangan aja, lalu dari satu tangan itu ya kita ambil indeks dan thumb, atau ini jari telunjuk dan ibu jari. Jadi di jari telunjuk kita pengen ngambil dari hand dot index fingertip ya. Lalu yang thumb itu hand dot thumb tip. Oke. Ini thumb tip ini adalah kayak ujung gitu ya. Jadi kita pengen ujungnya. Nah, di sini kita udah dapet nih. Kita bisa mendeteksi atau ngambil mengekstrak gitu ya. Ujung dari ibu jari dan ujung jari telunjuk. Nah, oke. Lalu kita pengen buat contoh ini ngecek dulu aja ya. Jadi kita pengen gambar atau ngasih line ya, garis. Jadi antara jari telunjuk dan ibu jari itu kalau kita gerakkan nanti akan menggambar suatu garis gitu ya. Jadi kita masuk ke P5JS lagi. Kita klik line di sini ya. Nah, di sini kita perlu line ini mana? Nah, ini. Jadi untuk membuat line kita perlu X1, Y1, X2 dan Y2. Jadi di sini nanti aku buat ini koordinat dari ibu jari atau jari telunjuk ya, salah satu, dan ini yang lainnya gitu ya. Oke. Dan teman-teman bisa buat nih kayak tebelnya atau apalah warnanya mungkin ya. Tapi aku mau buat sederhana aja. Jadi di sini tadi line index X ya, index Y ini, lalu thumb X dan thumb Y. Oke. Jadi nanti dia akan buat kayak garis gitu. Nih udah keluar nih dia. Ya. Ini udah keluar juga di sini. Nah, ini kalau di giniin tuh, kelihatan nggak teman-teman? Tuh. Ya. Nah, ini. Ini bisa kalian buat tebel ya. Tuh. Ya. Nah, ini artinya kita udah berhasil nih buat mendeteksi jari jempol dan telunjuk kita. Oke, sip. Nah, oke, berhasil ya. Oke, jadi kita udah berhasil tadi ya mendeteksi jari telunjuk dan jari ibu jari. Oke, jadi selanjutnya kita pengen membuat atau menggambar di kamera atau gampangannya canvasnya gitu ya. Jadi kita perlu menimpa atau kita buat layer untuk kita menggambarnya. Jadi kita perlu di sini kita buat dulu LED untuk gambar gitu ya, gambar atau painting gitu ya. LED painting.
di sini. Lalu kita pengen kayak ini hapus aja dulu, bentar, sorry. Kita buat menimpa dari video kita. Jadi kita menggambar kayak di atas gitu ya. Jadi kita bisa buat dari sini painting dot create capture, oke ya. Dan di sini ini sama ya, canvas. Jadi kita nggak di canvas asli sini, tapi kita di atasnya atau di painting di sini. Jadi kita timpa gitu ya, seperti ini. Oke, kalau teman-teman mau lebih jelas lagi di P5.js, ini ada penjelasannya juga. Jadi di sini dia ini creates off-screen drawing canvas. Oke, jadi pokoknya nanti berguna di tempatku ya. Intinya di project ini dia menimpa dari canvas yang asli. Jadi kita bisa gambar di atasnya gitu. Oke. Dan untuk lanjut untuk menggambarnya, kita bukan buat line ya. Ini tadi kan cuma untuk ngetes ya. Jadi aku pengen buat ya. Jadi kita untuk mengaktifkan bolpen ya dalam tanda kutip atau menggambar kita. Jadi kita pengen jari telunjuk kita dan ibu jari kita menyentuh. Jadi saat dua-duanya itu menyentuh, bolpen kita dalam tanda kutip akan aktif dan kita bisa gambar. Jadi kita perlu membuat X dulu. Ini nanti aku jelasin dulu ya, ini let X, kita buat variabel X dan Y ya. X ini adalah antara ya, X dan Y ini titik atau gimana ya, ini adalah titik tengah ya dari dua titik. Ayo gimana tuh? Jadi ibu jari dan jari telunjuk gitu ya, itu kalau dikasih garis lurus ya, garis gitu ya, nah itu tengah-tengahnya ini, titik ini ya. Tapi teman-teman bisa bayangin nanti saat di web browser kita, oke? Lanjut, kita udah punya titik tengah ya antara ibu jari dan jari telunjuk ini ya, X dan Y-nya. Lalu kita buat distance. Distance kita buat D gini, let D. Nah, dis ini adalah teman-teman kalau cari di sini dis. Nah, ini dist. Ini adalah distance antara dua poin ya. Jadi kita perlu X1, Y1, X2 dan Y2 seperti itu. Oke. Ini di sini jadi indeks X, indeks Y, benar ya? Tam X dan tam Y seperti itu. Kita udah menentukan atau mendapatkan ya distance dari dua titik dan titik tengah dari dua titik itu. Jadi di sini kita akan buat ya, di sini ya, if statement ya. Jadi di sini px dan px ini adalah previous x. Oh, di sini aku belum deklarasikan ya. Let px, oke, dan let py. Oke, py. Oh sorry, ini harusnya 0. Di sini juga 0. Ini tuh artinya adalah previous ya, previous X dan previous Y. Jadi kita bisa gambar untuk acuannya sebelumnya. Jadi PX PY. Jadi seperti ini ya. Kita udah buat PX PY. Tapi aku jelasin dulu yang ini. Jadi kita buat if statement kalau distance-nya ya kurang dari 30 pixel. Jadi kan kalau apa ya, untuk mengetes dua titik ini, ibu jari atau jari telunjuk kita menyentuh, kita pakai acuannya nih. Kalau dia menyentuh kurang dari 30 pixel atau saling bersentuhan, kita akan menggambar stroke ya. Stroke ini kayak garis gitu ya dengan warna kuning. Lalu di sini painting dot stroke. Kenapa painting teman-teman? Karena kita menimpa pakai painting ini ya. Ini yang di ini, oke? Lalu aku buat stroke weight-nya 8, teman-teman bisa kasih berapa? Mungkin 10, 15. Aku tadi nyoba 8, kurang tebel sih. Jadi gitu. Lalu line-nya, line yang tadi itu, ini pakai acuannya PX ya, previous X, lalu previous Y, oke? Lalu X dan Y, oke? Setelah ini, PX-nya di-update jadi X, lalu PY-nya di-update jadi Y. Dan setelah selesai, jadi setelah ini kita
update ya, seperti image painting 00. Jadi mirip sama ini, mirip sama yang ini. Oke, kita cek. Oh, ini salah teman-teman ya. Ini bukan kayak gini. Ini harusnya kan dia mendeklarasikan lalu create graphics seperti ini. Oke. Nah, ini udah. Nah, oke. Oke, sip. Oke ya. Mantap. Kita bisa tes atau dicek dulu ya di sini. Oke, kita keluar atau yang kanan aja ya. Nih, sip. Ini udah keluar ya di sini. Kita cek udah ya, berhasil. Oke, sip. Oke, berhasil ya teman-teman. Sip, oke. Oke, jadi gitu teman-teman, untuk computer vision untuk pemula atau beginner. Jadi teman-teman yang baru pengen belajar ngoding atau pengen mulai JavaScript dari mana nih? Ya bisa mungkin dari ini, dan menurutku ini projectnya cukup menarik ya. Oke teman-teman, mungkin sekian video kali ini dan terima kasih. Cheers!